adanya pahlawan yang bisa mengimbangi Israel yang seakan-akan di atas hukum, yang bertahun-tahun semina-mina, dan tidak ada satupun dari negara-negara Arab ini yang selama ini mengimbangi itu. Nah, perang 2024, 2025 dan sekarang itu justru memunculkan harapan baru, pahlawan baru kalau bagi banyak masyarakat di Timur Tengah, karena Iran kemudian mampu menjangkau titik-titik terjauh di Israel. Pemirsa, konflik antara Amerika Serikat dan Iran semakin memanas, di mana Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka menuntut Iran menyerah tanpa syarat dan tidak akan bernegosiasi dengan Iran. Sementara itu, Iran tidak akan gentar menghadapi ancaman Trump dan akan terus membalas serangan AS, termasuk jika AS berani mencoba melancarkan invasi darat. Selengkapnya kami akan membahasnya dengan analis Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Bung Hasibullah, selamat sore. Selamat sore, Mbak Yohana. Bung Hasibullah, Trump menuntut agar Iran menyerah tanpa syarat. Menurut Anda, apa maksud Trump dengan meminta hal ini, dan ini hanya gertakan saja atau bagaimana sebenarnya? Ya, terima kasih Mbak Yohana. Saya ingin menyampaikan perkembangan terbaru di kurang lebih 195-45 menit semenjak perang ini dilakukan pada hari Sabtu kurang lebih jam 1 siang waktu Indonesia Barat kemarin. Nah, salah satu yang kuat menurut saya dalam detik ini adalah yaitu sikap daripada Amerika dan Israel yang terus mengeskalasi perang ini. Ini bisa dibuktikan dengan pernyataan Donald Trump yang tadi juga disampaikan di paket pengantar bahwa Trump meminta agar pasukan Iran menyerah tanpa syarat. Dan kalau kita kembalikan kepada pernyataan elit militer Israel, kepala angkatan bersenjatanya, Yair Zamir mengatakan bahwa ini sudah memasuki fase kedua dari perang mereka dengan Iran. Nah, tentu item-item di bawahnya nanti kita bisa lebih lanjut terkait dengan perkembangan ini. Yang menarik justru yang kedua menurut saya, Mbak Yohana, ini baru terjadi dalam 1 jam 2 jam terakhir, di mana Presiden Iran Masoud Pezeshkian sekaligus juga sebagai bagian daripada pemerintahan transisi Iran meminta maaf kepada negara-negara sekitar, terutama negara Arab Teluk yang selama ini telah menjadi sasaran daripada serangan Iran. Bahkan Masoud Pezeshkian mengatakan tidak akan menyerang negara-negara ini kembali selama negara-negara ini tidak menggunakan apa namanya wilayahnya untuk serangan kepada Iran. Nah, ini kalau dikaitkan dengan perkembangan 12 jam terakhir juga masih dari Masoud Pezeshkian, untuk pertama kali Masoud Pezeshkian mengatakan dan mengakui adanya pihak-pihak yang mencoba memediasi di antara Iran dengan katakanlah Amerika dan Israel. Nah, dengan dua perkembangan ini, Mbak Yohana, kalau kita hadirkan dalam sebuah layar yang utuh, maka mungkin gambarannya adalah yang pertama kita melihat dari sisi Amerika dan Israel yang terus mencoba menggertak dan melakukan eskalasi lebih lanjut. Bahkan kalau kita lihat lagi perkembangan di lapangan, yang dimaksud dengan fase kedua dari perang ini rupa-rupanya mau ditargetkan kepada dua wilayah khusus di Iran, yaitu di Isfahan dan di Teheran. Yang itu artinya dibaca oleh kita, oleh para ahli, bahwa tujuan daripada fase kedua ini adalah upaya untuk menghancurkan kemampuan rudal dan persenjataan, gudang persenjataan Iran yang diduga kuat berada di dua tempat ini. Jadi ini yang sedang dijadikan target oleh Amerika dan Israel. Nah, sementara kalau kita lihat dari perkembangan Iran di sisi yang lain, maka justru Iran terutama di hari ke-8 di jam 1.95 menit ini yang saya katakan tadi, mungkin juga mulai ada penyesuaian taktikal, yaitu penyesuaian yang kita sebut Iran mencoba untuk menyiapkan diri bermain dengan apa namanya, main waktu panjang, perang panjang. Karena sekali lagi perang ini bisa dikategorikan sebagai perang asimetris, di mana kalau bagi orang yang dianggap lebih lemah seperti Iran, maka sebenarnya yang dibutuhkan tidak selalu menang mutlak. Ya, dalam kondisi yang tidak berimbang sekarang, Iran tidak diperlukan menang mutlak. Yang diperlukan oleh Iran adalah bagaimana dia bertahan, bagaimana dia terus mengimbangi serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel dan Amerika. Sehingga secara persepsi paling tidak pengimbangan itu akan dipahami, akan di apa namanya disimpulkan secara persepsi bahwa itu adalah sebuah kemenangan bagi Iran.
Nah, saya Ya, melihat Bung per hari Hasibullah. ke-8 ini ada kecenderungan Iran sudah mulai menyiapkan diri untuk perang jangka panjang dan itu bisa dilihat dari berbagai macam statement dan juga serangan di lapangan. Kalau kita Ya, Bung lihat serangan di Hasibullah. lapangan memang berlanjut tapi intensitasnya itu tidak sekuat hari-hari sebelumnya, apalagi dengan pernyataan Presiden Masud Pezeshkian yang sudah menggaransi tidak akan lagi menyerang Teluk selama negara-negara Arab Teluk ini tidak digunakan untuk menyerang Iran. Ya, Bung Demikian Mbak Hasibullah, Yohana. ini menarik Bung Hasibullah. Tadi Anda mengatakan terkait dengan negara Teluk di mana Iran meminta maaf kepada negara-negara Teluk yang juga akhirnya terdampak dari perang ini. Dan apakah ini bisa membuka peluang baru untuk negosiasi dan juga konsolidasi dengan negara-negara Teluk lainnya, atau bahkan ini juga bisa menjadi jalan keluar untuk mendapat dukungan dari negara Teluk sendiri? Menurut Anda seperti apa? Iya, saya rasa memang Iran betul-betul mempersiapkan untuk perang jangka panjang ya. Kalau kita baca dari awal, Iran ini ibaratnya untuk menghadapi gertakan dan serangan Israel dan Amerika yang luar biasa, maka dia coba untuk mengimbangi dengan serangan yang juga kuat dengan menargetkan pangkalan-pangkalan di negara-negara Arab Teluk. Dan kemudian di hari ini mulai ada penyesuaian karena sekali lagi dampak daripada strategi pertama yaitu turut menyerang wilayah-wilayah Teluk itu kan juga tidak ringan bagi Iran. Karena Iran juga menjadi dalam tanda kutip berhadap-hadapan dengan negara-negara ini yang sekali lagi saya juga sering sampaikan di Metro sebelumnya bahwa ini justru adalah potensial market ke depan bagi Iran. Karena sekali lagi kalau bagi publik Arab, publik Timur Tengah selama ini mereka menginginkan adanya pahlawan yang bisa mengimbangi Israel yang seakan-akan di atas hukum, yang bertahun-tahun semina-mina dan tidak ada satupun dari negara-negara Arab ini yang selama ini mengimbangi itu. Nah, perang 2024, 2025 dan sekarang itu justru memunculkan harapan baru, pahlawan baru kalau bagi banyak masyarakat di Timur Tengah karena Iran kemudian mampu menjangkau titik-titik terjauh di Israel. Sekali lagi, Arab Teluk dan dunia dunia Timur Tengah secara umum sebenarnya berpotensi menjadi pasar baru, termasuk mungkin persenjataan bagi mereka. Karena sekali lagi negara-negara Arab Teluk selama ini bekerja sama dengan Amerika, juga dengan Israel sebagian tidak lain untuk pengamanan. Tapi ternyata walaupun senjatanya sudah ada, kemampuan Iran masih mampu menembus negara-negara ini. Jadi Nah, sekali lagi kemampuan Iran sendiri seberapa secara besar, matematis. Bung? Kemampuan Iran sendiri seberapa besar sebetulnya kapasitas militer Iran yang selama ini mungkin kurang diperhitungkan oleh pihak lawan, terutama jika konflik berkepanjangan dan Iran terus melaksanakan strategi bertahan itu. Sampai kapan endurance Iran ini bisa bertahan? Kalau kita lihat pola serangan yang dilakukan oleh Iran sampai hari ke-7 kemarin, maka sebenarnya dia menggunakan kekuatannya untuk menghadapi kemampuan Amerika dan sekutunya di Teluk. Dan sekali lagi itu kejutan tersendiri gitu, karena ternyata Iran mampu menembus berbagai macam katakanlah kecanggihan senjata udara atau pertahanan udara yang dimiliki oleh negara-negara ini yang di backup oleh Amerika, termasuk dengan kehadiran dua armada tempurnya yang paling besar sedunia itu. Jadi sekali lagi ini menunjukkan bahwa Iran punya kemampuan yang selama ini mungkin tidak dianggap atau kurang dipedulikan oleh katakanlah masyarakat Timur Tengah. Nah, ketika di hari ke-8 ini Iran sudah mulai mengurangi katakanlah intensi serangan ke Teluk, bahkan melalui pernyataan Masud Pezeshkian itu tidak akan dilakukan lagi kecuali Arab Teluk menggunakan pangkalannya atau wilayahnya untuk menyerang Iran, maka ini bisa kita pahami sebagai perubahan strategi adaptasi yang coba dilakukan oleh Iran untuk menghadapi serangan jangka panjang. Karena dengan perubahan ini maka yang pertama ketegangan yang selama ini terbentuk gara-gara Iran juga menyerang Teluk itu sudah mulai bisa terkondisikan. Nah, sekarang Ya. negara-negara Arab Teluk sudah jauh lebih merasa nyaman, jauh lebih merasa tenang dengan adanya pernyataan dari Masud Pezeshkian ini, apalagi Ya. juga disampaikan oleh juru bicara militernya bahwa kami akan mendukung apa yang telah disampaikan oleh Masud Pezeshkian. Dan yang Ya, kedua, Bung seperti yang disampaikan oleh Mbak Hasibullah, Yohana, Bung ya. Hasibullah, singkat saja, ya, ini pertanyaan terakhir. Banyak pihak, khususnya dunia internasional, ini menunggu sebenarnya aksi dan juga langkah yang dilakukan oleh China dan Rusia tepatnya untuk mendukung Iran. Tapi ternyata sampai saat ini belum ada tanda-tanda apapun kecuali memang pernyataan mengecam begitu serangan
Amerika ke Iran. Menurut Anda mengapa ini tidak terlaksana dukungan konkret dari China dan Rusia yang pada beberapa poin sebenarnya mereka termasuk salah satu pendukung utama Iran? Iya, saya rasa memang itu menjadi pembeda. Apakah perang ini akan terus mengalami eskalasi atau tidak? Saya sampaikan juga bahwa itu sangat ditentukan oleh kontribusi Cina dengan Rusia. Sejauh yang kita ikutin, maka Rusia dengan Cina ini bersifat sangat terbatas, walaupun mungkin ada bantuan-bantuan militer yang tidak diberitakan. Bahkan ada berita yang mengatakan bahwa Iran bisa mendapatkan titik-titik akurat serangannya di katakanlah di Timur Tengah itu juga bantuan daripada salah satu dari Rusia dan Cina, dan itu sekarang lagi menjadi pemberitaan juga. Cuman sekali lagi, seandainya bantuan yang dilakukan adalah seperti dilakukan oleh Amerika terhadap Israel, maka kekuatan ini akan jauh berbeda. Peperangan ini akan jauh berbeda. Nah, saya melihat seperti pada tahun 2025, pada akhirnya Iran tidak mendapatkan dukungan yang diharapkan yang optimal, terutama dari Rusia dan Cina, walaupun sebelumnya sudah memberikan komitmen bahkan latihan bersama sebagai bentuk dukungan kepada Iran. Dan ini sekali lagi juga tidak bisa dilepaskan dari karakter barangkali daripada Cina dan Rusia yang dalam tanda kutip tidak ingin total war dengan Iran, dengan Amerika di semua tempat. Jadi mereka ini juga punya hitung-hitungan, apalagi Cina yang katakanlah punya wilayah konfliknya sendiri dengan Amerika, yaitu di Taiwan. Malah banyak analis di kawasan yang memperkirakan bahwa Cina dengan adanya peperangan ini betul-betul menggunakannya untuk melihat sejauh mana perkembangan teknologi, strategi yang digunakan oleh Amerika, sehingga kalau suatu saat Amerika betul-betul membuka front dengan Cina di Taiwan, maka itu akan sangat berguna bagi dia untuk kepentingan perangnya sendiri. Kalau ini sekarang adalah perangnya Iran. Jadi Cina sekali lagi juga menyiapkan untuk bisa menghadapi perangnya sendiri, terutama juga menghadapi Amerika di waktu yang tidak bisa ditentukan. Baik, terima kasih Bung Hasibullah Satrawi untuk ulasannya bersama Breaking News Metro TV. Nanti kita akan update kembali bagaimana perkembangan terkini di kawasan Timur Tengah. Terima kasih Bung Hasibullah.